Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara konferensi internasional ke-15 Asosiasi Internasional Sejarawan Asia, Bapak Profesor Dr. Taufik Abdullah. Para peserta konferensi ke-15 International Association Historian of Asia, para hadirin kepada kita semua, izinkanlah saya atas nama dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden. That after all, the historians know better how to judge a society in transition, how to understand and comprehend a nation in the predicament. I would like, dengan diadakannya konferensi ke-15 yang dihadiri Bung Hatta pada waktu itu, yang menjadi presiden IAHA ialah guru saya. Sejarawan memang ditakdirkan untuk mempelajari. Ketika sejarawan telah memilih sasaran penelitiannya, ia sesungguhnya di saat sejarawan telah menyampaikan hasil temuannya dan negara, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perkenan Bapak Presiden membuka konferensi ini. Sebagai bangsa yang sedang membangun, kami di Indonesia yakin benar betapa pentingnya sejarah, bukan saja untuk memahami masa lampau dan kekayaan warisan budaya bangsa, tetapi juga sebagai panduan untuk memahami keadaan kita saat ini serta hari depan kita pada abad ke-21 mendatang. Saudara-saudara, saya merasa gembira karena pagi ini dapat bertemu muka dengan saudara-saudara para peserta konferensi ke-15 Asosiasi International Sejarawan Asia, International Association of Historian of Asia. Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk mengucapkan selamat datang dan selamat berkonferensi kepada saudara-saudara semua. Khusus kepada para delegasi yang datang dari luar negeri. Saya berharap saudara-saudara merasa betah tinggal di negeri kami. Kunjungan saudara-saudara ke negeri kami sambut dengan hangat. Kami pun berharap saudara-saudara dapat memanfaatkan kunjungan ini untuk melihat-lihat berbagai segi kehidupan masyarakat kami. Mudah-mudahan kunjungan saudara-saudara itu dapat meningkatkan tali persahabatan dan persaudaraan bukan saja di kalangan sesama sejarawan Asia, tetapi juga persahabatan dan persaudaraan antar bangsa-bangsa Asia. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Asosiasi Internasional Sejarawan Indonesia yang telah memilih negara kami sebagai tempat penyelenggaraan konferensi untuk kedua kalinya. Masih segar dalam ingatan kami ketika pada tahun 1974 di mana kami sendiri baru saja tiba sejak Januari menjabat sebagai penasihat Presiden Republik Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu dirgantara. International Association of Historian of Asia menyelenggarakan konferensinya di Yogyakarta. Kini, pada tahun 1998, International Association of Historian of Asia menyelenggarakan lagi kegiatan serupa di Jakarta. Dua kota ini sama-sama mempunyai
arti sejarah yang sangat penting bagi kehidupan bangsa kami. Yogyakarta adalah salah satu pusat kebudayaan Jawa yang telah mempunyai sejarah yang panjang dan berliku-liku. Di masa perjuangan kemerdekaan, Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara kami. Kota Yogyakarta juga mempunyai sejarah yang telah berlangsung selama beberapa abad lamanya. Kota ini didirikan oleh Fathahillah 471 tahun yang lalu. Jakarta berarti kota kemenangan. Nama ini diberikan sebagai simbol kemenangan generasi pendahulu kami mengusir tentara Portugis yang bermaksud menguasai dan menjajah negeri yang kami cintai ini. Hadirin yang berbahagia, saya ikut merasa bangga karena konferensi International Association of Historians of Asia kali ini memilih tema History as Foundation of the Future, the Significance of Asia as a Field of Historical Study. Tema seperti ini menyadarkan kita bahwa sejarah bukanlah sekedar pengetahuan dan pemahaman tentang masa lampau. Sejarah adalah juga wacana atau diskurs tentang apa yang penting dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sejarah dan pengetahuan sejarah dapat membekali kita dalam menghadapi keprihatinan masa kini dan membentuk visi bagi masa depan. Peristiwa-peristiwa masa lampau, jika ditelaah secara akademis, dapat menuntun masyarakat ke arah kearifan. Apa yang perlu diteruskan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita yang hidup pada masa sekarang sedang terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang akan menjadi catatan sejarah di masa depan. Masa depan yang kita tuju itu dipenuhi dengan harapan-harapan. Tetapi tidak selalu harapan-harapan itu bernada optimis. Ada kalanya juga mengandung rasa pesimis. Perjalanan sejarah Indonesia dalam masa 3 dasawarsa belakangan ini menggambarkan hal itu. Ketika International Association of Historians of Asia mengadakan konferensinya di Yogyakarta pada tahun 1974, bangsa Indonesia dihadapkan pada rasa optimis yang besar. Bangsa ini mulai meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan ekonomi nasionalnya yang memberikan harapan bagi masa depan yang cerah. Tetapi ketika International Association of Historians of Asia menyelenggarakan konferensi di Jakarta sekarang ini, masyarakat dan bangsa Indonesia tengah melanda oleh keprihatinan yang dalam. Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun yang lalu telah menimbulkan dampak yang luas dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ekonomi mengalami krisis yang tidak mudah diatasi. Krisis ini kemudian memicu timbulnya keresahan sosial dan akhirnya menimbulkan krisis kepercayaan di segala bidang. Kami kini sedang berjuang keras untuk mengatasi krisis-krisis ini dalam bentuk apapun juga. Kami memiliki rasa optimis, namun kami tidak menutup pula mata adanya rasa pesimis pada sebagian masyarakat kami. Menghadapi situasi yang sulit dewasa ini, para sejarawan tentu dapat memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan bangsa.
kasus yang saya gambarkan di atas tidaklah spesifik Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara Asia yang lain. Telah yang mendalam terhadap krisis yang kini tengah melanda negara-negara Asia itu akan mampu membekali kita dalam memahami kekeliruan-kekeliruan yang mungkin telah terjadi di masa lampau. Pemahaman seperti itu paling tidak akan menjadi cermin bagi kita untuk merancang masa depan yang lebih baik dan cerah. Hadirin yang berbahagia, dalam menjawab tantangan masa kini, masyarakat Indonesia mulai memasuki era yang baru. Kami menamakan era ini sebagai era reformasi, era demokrasi. Kita tidak mudah memasuki era baru ini karena kami sadar sejarah selalu mengandung perubahan dan kesinambungan. Namun tidak ada pilihan lain bagi kami kecuali memasuki era baru ini dengan tekad yang kuat. Reformasi bagi kami bukan sekedar memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu, tetapi sekaligus perjuangan membawa bangsa kami ke arah tatanan normatif dan ideal. Kami memang telah bertekad untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang baru di masa depan berdasarkan cita-cita kemerdekaan bangsa kami yang hingga kini tetap kami anggap relevan. Cita-cita itu ialah kehidupan masyarakat yang demokratis, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat serta perdamaian yang abadi. Cita-cita itu ingin kami wujudkan dengan kearifan yang dapat kami petik dari peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau. Sejarawan yang jujur dan objektif dapat memberikan sumbangan yang besar dalam menumbuhkan kearifan itu. Kita tidak boleh hanya memuji-muji masa lalu sehingga membuat kita terlena. Sebaliknya, juga kita tidak boleh sekedar memaki-maki masa lalu tanpa mampu memetik kearifan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Tugas kita semua adalah memberikan sumbangan terbaik bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan umat manusia di masa kini dan masa depan. Tugas itu terasa bukan main beratnya. Namun kita semua sadar, tugas itu adalah tugas sejarah yang dipikulkan ke pundak kita. Generasi yang akan datang akan menilai apa-apa yang telah kita lakukan. Mereka dapat pula bercermin dari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari generasi kita yang hidup di masa sekarang. Semoga saja kita dapat menyumbangkan apa yang terbaik bagi masa depan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan singkat saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat berkonferensi. Mudah-mudahan perbincangan hangat dalam membahas berbagai topik dalam konferensi ini dapat memberikan sumbangan berharga bukan saja bagi kepentingan dunia akademis, tetapi juga bagi kemajuan bangsa-bangsa di Asia. Akhirnya, dengan ini saya menyatakan konferensi ke-15 Asosiasi Internasional Sejarawan Asia, International Association of Historians of Asia, secara resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberkahi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.